Yang lain mana ya? Si proses masuk. Sabar atuh abang. Oke, tadi yang mau tanya siapa? Troy, gue mau nanya Troy. Oke, bentar, gua siapin kertas dulu. Ya, nanya apa Ki? Sorry banget nih pertanyaan terlalu awam nih ya. Gue mau nanya, kan ini kalau tidak sih permasalahannya sebentar. Tentang US Treasury ya. Iya, treasury yield. Nah, eh kalau lagi ada masih ini kan kalau kenaikannya itu berdampak bagi pasar keuangan RI ya. Iya, betul. Gimana sih kebijakan dari Menteri Keuangan untuk menekan angka itu nggak terlalu tinggi dampaknya buat RI? Caranya? Jadi ini pendapat kelompok gue sendiri ya. Ya, ya. Oke. Boleh pendapat kelompok lu atau juga dari Dari Bu Srinya. ya boleh. Dari kelompok lain ini juga boleh. Oke, Troy, thank you. Oke. Troy, gue mau nanya dong. Bentar. Oke, Lo aja jawab. catat, Apa? gue tulis aja dulu. Yang mau nulis siapa nih? Lo apa gua? Ya udah lo, gue aja nih gue ketik soalnya. Ya udah. Iris. Gini ya Troy, kan tadi kan US Treasury itu kan berpengaruh soal tentang SBN ya. Hmm. Ketika dia mengajukan kebijakan kayak naik ataupun itu turun bakalan berpengaruh sama SBN. Nah, sekiranya nih ketika US Treasury udah membuat kebijakan dan Indonesia kan udah terlalu banyak menggunakan SBN ya. Nah, kira-kira tuh dengan adanya US Treasury sekarang itu aman nggak sih ketika Indonesia itu mengeluarkan SBN segitu banyak, bahkan kita kan udah menyentuh utang 4.745 triliun ya, gitu loh. Dan ada hampir beberapa negara, ada nggak sih yang sampai mereka itu terlalu banyak mengeluarkan SBN, akhirnya mereka nggak bisa membayar hutang daripada SBN itu karena apa sih pengaruh dari US Treasury yield itu sendiri. Berarti kebijakan apa untuk mengeluarkan SPN di saat kenaikan USD gitu ya? Mm-mm.
Soalnya kan kita udah terlalu banyak mengeluarkan SBN kan, karena mau mengutang gitu. Nah, terus tambah lagi ada nggak negara yang sama kayak kita, tapi akhirnya mereka malah kena ketekan sama US Treasury yields itu sendiri, akhirnya mereka nggak bisa membayar hutang daripada SBN yang dikeluarkan gitu loh. Karena kita tahu kan hampir beberapa persen pengaruh ekonomi dunia itu banyak yang menggunakan dolar gitu. Udah gitu aja, Riz. Kita Ya tampung gitu dulu. Uh-uh. Nanti kalaupun itu nanti gue coba bantuin juga kalau misalkan itu kayak tadi pertanyaan yang awal. Oke. Ikhlas jadi nanya nggak? Jadi aku mau nanya cuma kayak gimana ya? Ini awam banget soalnya dari pertama presentasi kita sering bahas the Fed. Nah, the Fed tuh apa sih? Gimana sih cara mereka bekerja? Kenapa sih mereka bisa mengaruhi seluruh dunia gitu dengan kebijakannya mereka gitu? Putus-putus ya. Thank you. Oh, masih putus-putus. Jadi intinya tuh the Fed tuh siapa sih? Kok mereka pengaruh super The Fed kan? power banget gitu? Iya. Oke. Intinya Oke. Ayo, Jepa apa? Ya, izin masuk. Nganjutin pertanyaan Faris. Perihal SBN ini, apakah dengan pengaruhnya yield terhadap SBN ini akan menimbulkan sebuah sebuah kebiasaan baru bahwasanya warga negara Indonesia ini jadi pengen beli SBN gitu loh. Kan kalau dulu kan pernah adanya zamannya ibu-ibu tuh apa sih namanya, biasanya kayak ibu-ibu tuh mainnya sekarang obligasi, waktu itu obligasi gitu kan. Apakah dengan adanya SBN ini, penerapan SBN dapat menimbulkan sebuah kebiasaan baru atau menjadi budaya baru lah istilahnya buat WNI warga negara Indonesia membeli SBN ketimbang SBN ini diburu oleh investor gitu. Berarti pertanyaannya penerapan SDM ini apa menjadi budaya baru untuk membeli untuk masyarakat Indonesia ya, orang Indonesia ya, atau investor lain gitu ya? Atau hanya diperuntukkan untuk investor doang gitu. Oke, dicukupkan dulu pertanyaannya, biar dijawab dulu. Tadi pertanyaan Rifki apa? Pengaruh The Fed, siapa The Fed gitu, kenapa Bukan, ini? itu pertanyaan Ikhlas. Oh itu Ikhlas ya namanya, salah gue. Oh ini, ketika USD udah dibuat, kebijakan Indonesia, aman nggak sih saat SBN naik itu? Cara menanggulanginya, Troy, maksudnya? Cara menanggulangi Ketika itu naik pada pasar keuangan Indonesia, gimana sih kebijakan RI untuk mengurangi dampaknya? Jadi mengurangi dampak dari efek dari USD ini naik ya, gitu kan? Karena kan tadi kita ngebahas perihal si USD ini naik karena apa dan pengaruh ke pasar keuangannya apa gitu. Kalau misalkan dari artikel yang kita kumpulin itu tuh apa ya? Mereka lebih mengarah kepada menganalisa masa depan ke pasar keuangan kita tuh akan seperti apa gitu loh. Perkembangan setiap per kuartalnya itu akan dihitung gitu kan, kayak
kenaikan kursnya berapa gitu, pertukaran dari USD di beberapa negara juga naiknya secara signifikan atau enggak gitu. Lebih mengarah ke sana gitu. Jadi mempersiapkan SBN ini apa sih namanya? Perlu dikeluarin nggak sih gitu loh. Karena beberapa artikel itu menyatakan dengan naiknya si US dollar, kurs US dollar ini gitu loh, itu SBN tuh jadi jadi lebih murah gitu. Dan ini bagus gak sih gitu loh, negara justru mengeluarkan SBN. Ini nyambung sebenarnya sama pertanyaan Faris yang tadi gitu. Karena kan Faris tadi ngomongin soal apa namanya, hutang negara banyak, terus efektif nggak sih SBN ini keluar gitu kan, terus udah terlalu banyak SBN dan lain-lain gitu. Eee, Jujur sebenarnya untuk judul ini tuh memang saya sendiri nih, presenter itu termasuk awam, dalam artian, USD ini kan, pengaruh dari, apa sih namanya, kebijakan The Fed, dan, kondisi perekonomian di Amerika lah gitu intinya gitu kan. Terus yang pengaruh sama kita tuh apa gitu. Karena kita taunya pasar keuangan tuh lebih ke pasar saham gitu loh. Saham tuh begini, saham tuh begitu gitu. Jadi kayak masih masih kurang sebenarnya cukup, masih kurang maksudnya, kita mencoba untuk, mendalami ini tapi memang, masih awam juga kita gitu. Mungkin Bayu mau menambahkan sekaligus langsung, jawab pertanyaan Faris juga karena, berkaitan gitu. Bayu, Iya, iya, nggak tidur, Bang. Tadi itu udah dijawab Troy berarti ya? belum itu sekiranya lu mau ditambahin lagi nggak? Karena kan pertanyaan gue pertama dan sama yang punya gue itu bersangkut pautan gitu loh. Hmm. Ada yang mau ditambahin nggak dari Bayu sendiri? Yang perlu dipahamin sih tambahannya yang pertama, bunga SBN ini tidak ditentukan, Bang. Kedua, masuk gak sih? Masuk masuk, tadi sempat putus sih tapi. Enggak. Udah. Omongan gue masuk gak sama ini pertanyaannya? Coba Bang, mau diulangin dulu Bang pertanyaannya. Sekali lagi. Pertanyaan Faris. Iya. Riz ulang Riz pertanyaannya. Pertanyaannya kan gini, US Treasury itu kan mempengaruhi daripada SBN. Kita udah terlalu banyak mengeluarkan SBN. Aman nggak untuk mengikuti daripada kebijakan US Treasury yang nanti akan kedepannya seperti apa? Dan ada nggak negara yang sama kayak kita tapi mereka akhirnya malah mengalami inflasi maupun deflasi yang cukup tinggi gitu loh. Yang karena utangnya terlalu banyak, mereka mengeluarkan SBN terlalu banyak gitu. Oke. Untuk perbandingan negara, gue coba cari dulu ya. Soalnya kita juga nggak ada perbandingan sama negara lain gitu. Untuk apa namanya pembahasan SBN ini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Baik, lanjut. Silakan jawab pertanyaan Faris yang awalnya aja. Yang negara gue cari dulu. Ya, udah.
Eh, Bang, kalau untuk negara sih nanti kan dijawab Troy ya. Kalau misalnya untuk pemerintah kita sendiri sih berusaha optimal untuk minimalisir risiko tingkatnya pembayaran SBN tadi. Karena pemerintah kita juga memerhatiin situasi pasar untuk resiko yang terjadi, kerugiannya tuh. Dan akhirnya semua ini dilakuin untuk kepentingan nasional, akan untuk iya ya betul. Terus habis itu untuk menguntungkan negara. Kalau untuk dipahami oleh publik ini, yang pertama ada bunga SBN tidak ditentukan oleh institusi perorangan. Yang kedua, dipengaruhi suku bunga di pasar keuangan. Yang ketiga, kenaikan suku bunga juga terjadi di beberapa negara lain. Kayaknya ada deh ketemu. Terus keempat, dampaknya terhadap APBN, Bang. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi, cuma kita kurang gali. Takutnya kalau asal ngomong, malah gimana gitu. Gimana, Bang? Ya nggak apa-apa, kita diskusi semua kok, ini salah bener tuh nggak ada, sama-sama masih pada awam gitu. Santai aja, Bay. Kalau emang ngerasa masih agak mentok, mungkin nanti gua akan tambahin, terus jawab aja dulu pertanyaannya dari yang kata siapa tuh, Ikhlas ya, yang mengenai siapa itu the fit, pengaruhnya apa. Itu aja dulu, nggak apa-apa. Gua nggak diburu-buru kok. Oke, mau lanjut. Baik, gue mau nanya sedikit boleh nggak? Oke, boleh. Troy, kalau SPN itu sama Sun sama nggak sih? SBN sama Surat utang negara. Sama surat Sama ya? utang negara itu ya Oke, surat oke. berharga negara. Apa gue boleh sekalian nanya nggak sih? Iya, sekalian. Nah, surat. Jadi kan setahu gue ya, kalau salah tolong dibenerin. Surat utang negara itu kan negara kan ngeluarin SBN-nya buat apa namanya, mencari pinjaman dana tuh. Nah, dana itu biasanya kan sebenarnya kan yang negara tuh utangnya tidak banyak. Nah, yang membanyak itu utang dari perusahaan BUMN yang jika melakukan kerugian, maka negaranya kan yang maksudnya negara yang perusahaan BUMN itu minta dana APBN ke negara untuk mengganti kerugiannya. Jadi dana itu negara tuh ngeluarin surat utangnya kan buat keluar tuh buat nyari dana. Nah, itu cara mengantisipasi itu biar nggak semakin banyak utang negara di luar, seperti apa ya? Terima kasih. Kalau ada yang salah dibenerin ya, maaf. Oke, gue mau jawab tadi kelanjutannya pertanyaan Faris ya. Jadi sempat tadi searching juga, tapi mungkin ada minusnya karena gue nggak tahu utang negara tuh ke arahnya kemana aja. Gue nggak tahu ruang lingkup yang ke arah situ gue nggak tahu. Tapi gini, memang ada beberapa negara yang terpengaruh lebih besar, seperti tadi yang udah disebutin di presentasi. Yang artikelnya Bu Sri Mulyani,
Jadi USD mengalami kenaikan sampai dengan 85% menjadi 1,7%. Sementara di obligasi dengan jenis yang sama di Brazil naiknya lebih besar 29%, di Filipina naiknya 48%, dan di Rusia naiknya 29%. Nah, pengaruh ini kan terjadi karena the Fed itu kan mempengaruhi kurs dolar ya, dan itu mempengaruhi banyak banget gitu. Maksudnya seluruh dunia itu berpatokan ke arah sana gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah pembahasan yang di mana ya, lupa lupa kuliah mata kuliah apa, itu pembahasan penentuan emas menggunakan troy ounce juga, itu semua dipegang sama si The Fed ini gitu loh, si Amerika gitu. Jadi dan efeknya ini kan berawal dari si COVID kan, gitu loh. Jadi perbaikan si Amerika, perekonomian Amerika itu mempengaruhi terhadap dampaknya itu mempengaruhi banyak negara. Dan kemungkinan mungkin kalau misalkan kita sebut negara termiskin apa sih? Siapa sih gitu loh. Negara termiskin tuh India, India lah ya. Mungkin salah satunya kita sebut India gitu. Dan Zimbabwe. ya, kenapa? Tadi ada yang bilang Zimbabwe, Troy. Zimbabwe ya? Bukan ya? Malawi ya? Malawi. Afrika ya? Malawi ya? Malawi, Cok. Malawi itu Yang termiskin. Bukan India. iya, pokoknya mungkin antara antara di India atau di Afrika lah ya, kan gitu. Dan beberapa tunggu, buat admit. Dan beberapa negara tuh nggak mungkin gimana ya, kurang datanya gitu loh. Kalau misalkan harus menjelaskan terdampaknya, ya pasti ke negara-negara yang miskin ya, Bang Faris ya, gitu kan. Karena kan dia punya apa namanya beban yang cukup berat gitu loh. Terlihat dari masyarakat-masyarakatnya yang kurang mampu dan lain-lain seperti itu gitu. Dan itu pengaruhnya sangat-sangat lebih buruk dari kita sih gitu. Kira-kira cukup membantu nggak? Atau Bang Faris mau menambahkan? Oke, ini yang The Fit udah dibalas belum? Belum ya? Jawab dulu deh, ntar gue bantuin nambahin. Oke. Bayu mau jawab yang The Fed? Lanjut aja, Troy. Apa? Oke. Oke, mau jawab pertanyaan ikhlas ya. Eh, Pengaruh The Fed. Siapa sih The Fed? Gitu. Nah, eh, apa sih yang sering disebut Padik itu? Sistem apa? Yang sering Pak Diki bilang, saya itu paling benci sama sistem ini gitu. Apalah itu? Lupa gue juga. Kebijakan moneter. Moneter ya? Nah, itu. Iya, jadi The Fed itu adalah bank sentral dunia. Semua yang mempengaruhi keuangan kita, kurs terus harga emas itu yang mempengaruhi sama yang apa namanya? Kita tuh mengikuti si The Fed ini gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakan The Fed dari perihal perekonomian Amerika Serikat dan pengaruh dari COVID juga yang kemarin gitu kan. Jadi memang si The Fed ini tuh menguasai dunia banget gitu loh. Hampir semua semua eh, keuangan tuh pengaruh dari si The Fed ini sangat luar biasa ya gitu loh. Dan dia memang menguasai eh, tidak secara langsung, tapi memang efek apa yang dia punya kebijakan dan lain-lain itu mempengaruhi sekali gitu loh. Ya contohnya yang tadi seperti kurs dolar, terus emas juga. Ya bayangin aja emas mereka menggunakan troy ounce namanya, T-ounce kalau nggak salah singkatannya.
TIOS, dan itu tuh kita harus untuk harga di Indonesia itu dirubah lagi gitu loh ke gram, dan itu ada hitungannya tersendiri. Jadi memang The Fed ini pengaruhnya sangat besar sekali gitu loh. Ibaratnya kayak penguasa lah. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal penguasa ini nanti hubungannya ke arah kayak eh, apa sih konfrontasi ya, apa sih namanya? Troy, terus Troy, kalau mereka kayak penguasa yang berkuasa banget gitu, ada cara mau nanya nih, kayak ada cara nggak supaya mereka tuh nggak terlalu bisa semenang-menang gitu, Kalau ngomong atau mungkin ada peraturan apa mungkin kayak gitu Untuk izin menjawab, ya untuk jatuhnya Bank Sentral melindungi, Amerika Serikat itu dia kiblatnya. ya, oh kiblatnya bukan kayak penguasa kayak gitu yang nentuin kayak secara Iya, penguasa itu kiblat. iya, secara iya benar kata Bayu. Jadi The Fed itu kiblatnya gitu. Dan secara tidak langsung memang menguasai kelas. oh oke oke oke. Karena The Fed ini tuh mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi perputaran uang di dunia lah gitu loh. Jadi secara tidak langsung ya, karena gini, kalau misalkan secara langsung ya dia bisa 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 menentukan dolar seberapa gitu, atau apa namanya? Misalkan rupiah kita gitu. Mereka mengatur apa gitu kan, itu juga kan beda-beda negara beda ini dong gitu. Jadi nggak secara langsung, tapi memang mempengaruhi eh, sangat mempengaruhi apa namanya, keuangan di negara-negara di sekitarnya gitu. Jadi nggak bisa kayak kita nggak mungkin ya, maksudnya kayak ini nggak bisa nih, gue rugi dong kayak gini 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 gitu. Nah itu eh, apa ya, permainannya cukup meluas ya, karena secara global, belum tentang bisnis internasionalnya, terus juga apa namanya, apa yang kita butuhin dari misalkan nih di Amerika gitu, apa yang kita butuhin di Amerika, terus juga beberapa investor-investor luar negeri yang menanamkan modal di Indonesia, yang mempengaruhi secara apa sih namanya, kerjasama antar negara, itu udah kompleks banget lah gitu. Jadi nggak semudah semudah kayak ada nggak sih caranya untuk ini menangani ini gitu, enggak, tapi mungkin lebih kayak misalkan kayak terjadinya inflasi ya gitu kan, berarti mau nggak mau Indonesia harus memutar otak gimana nih cara kita harus melakukan apa sih, menurunkan inflasi dan lain-lainnya gitu, mengatasi inflasinya gitu loh. Gue ngalor ngidul ya, jelas gak sih? Jelas kok Troy, jelas. Oke, Ya, nambahin garis. silakan, ada yang mau nambahin? Oke, jadi gini ya, mengenai tentang The Fed ini juga bersangkut pautan nama US Treasury juga kan. Jadi gini, The Fed itu dibangun ketika masa Perang Dunia Kedua, yang mereka di mana merasa adalah Amerika itu adalah polisi dunia. Dan kenapa dibilang The Fed itu cukup berpengaruh? Karena daripada setiap kebijakan dari setiap negara itu mau mereka melakukan transaksi perekonomian, ekspor maupun impor, harus kebanyakan menggunakan dolar. Hampir dikatakan mereka mempunyai pengaruh urutan kedua, mempunyai pengaruh cukup besar terhadap dunia dalam transaksi perekonomian. Maka kenapa The Fed itu bisa melakukan hal kayak gitu. Dan misi mereka itu adalah safety dollar, safety US dollar gitu. Jadi setiap kali kalau ada yang sekiranya cukup mempunyai peran besar, terutama Cina nih saat ini, akhirnya mereka banyak yang menggunakan The Fed itu. Karena kenapa? Mereka nggak mau setiap negara itu tujuannya dari The Fed, dan yang mereka nggak mau dolar itu jadi dari second ataupun selanjutnya daripada itu yang nggak punya pengaruh gitu kan. Terus mengenai tentang US Treasury tadi, bisa dikatakan salah satunya Indonesia untuk menanggulangi, termasuk daripada BUMN yang tadi, kita itu masih berpikirannya adalah teori lama Keynes kalau nggak salah, yang dimana
setiap orang yang melakukan printing money, mereka akan mengatakan bahwa negara itu akan mengalami inflasi. Padahal kalau kita lihat karena kita terlalu berkiblat sama hal kayak gitu yang dimana printing money akan bisa menjadikan inflasi, akhirnya kita mengeluarkan surat berharga negara ataupun kita ngutang sama IMF sama World Bank. Itu adalah suatu kesalahan karena banyak negara yang menggunakan sistem printing money itu mereka ternyata bisa survive. Contohnya apa? Amerika tahun berapa gitu. Mereka udah nggak lagi mengatakan bahwa uang harus berpengaruh sama emas. Enggak. Amerika waktu itu malah menggelontorkan atau memprinting money sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek-proyek produktifnya mereka. Akhirnya ya mereka akan tetap balik lagi gitu kan. Itu sih yang gue pahamin sampai selama ini gitu. Terus dibilang katakan Indonesia itu aman atau tidak, itu kan karena kita tahu kan dari orang ekonom kita aja pun juga masih agen daripada IMF. Jadi mengatakan aman-aman pada kita udah menyentuh 4.754 triliun dolar rupiah ya kalau nggak salah itu jadinya. Jadi itu masih dikategorikan udah mau ambang batas daripada aman gitu. Dan yang paling parahnya lagi dengan kondisi saat ini 44% peredaran uang di Indonesia itu pada masa COVID saat ini. Padahal kalau kita mau membandingkan dengan negara yang lain, contohnya Amerika maupun daripada Filipina dan yang lain itu ada 120% peredaran uang. Jadinya dikatakan Indonesia akan terus terjebak dengan mengikuti kemauan daripada IMF dan maupun World Bank itu sendiri. Karena kenapa? Kita mempunyai pemikiran apalagi saat ini adalah investor gitu kan. Kita mau membiayai proyek itu harus menggunakan investor. Padahal kalau kita mau menggunakan printing money, kita bisa keluar daripada itu. Dan salah satu the Fed-nya Indonesia adalah BI. Kenapa dikatakan kayak gitu? Karena BI pun juga sama kayak the Fed. Dia bank sentral yang mengeluarkan uang tidak dinaungi oleh kementerian. Jadi mereka setiap kali membuat kebijakan itu ya seperti itu. Makanya kenapa Pak Diki nggak suka dengan kebijakan moneter karena BI itu sama kayak the Fed gitu kan. Mereka pengen mengikuti kayak the Fed, tapi pada kenyataannya BI sendiri pun nggak mau atau mereka menjadi agen daripada IMF untuk itu kita sama aja menyumbangkan daripada inflasi. Padahal kalau kita tahu untuk pembiayaan produktif, untuk melakukan yang produktif, itu bisa menjadikan timbal balik yang cukup besar untuk negara kita sendiri gitu. Dan kalau mengenai tentang BUMN, ya kayak tadi, karena banyakkan BUMN itu berpikirannya, gue pengen membuat proyek, gue butuh duit, dan gue butuh investor daripada luar. Luar memberikan dolar ke kita juga harus membalikan dolar ke mereka gitu loh. Jadi itu makanya jadi satu kelemahan. Karena kenapa kita nggak produktif aja gitu. Kita printing money, kita mau bikin proyek apa, pakai kita duit kita, nanti dari negara bakal balik lagi ke kita. Pada kenyataannya nggak kayak gitu. Maka kenapa BUMN itu terus menumpuk hutang, akhirnya membebankan APBN, dan akhirnya menjadikan hutang daripada negara sendiri, yang akhirnya berpengaruh sama pajak gitu loh. Pajak yang seharusnya dibuat hal yang produktif yang lain harus membayar hutang serta bunga-bunga yang numpuk. Jadi ibarat kata kayak kita ngutang, gali lubang tutup lubang. Kita ngutang untuk bayarin bunga utang, sama aja bohong kan, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham Abang Paris. Paham. Oke, paham. Ya terus ada lagi nggak? Terus mengenai tentang SBN tadi, jadi kebiasaan terbaru nggak kalau orang-orang kayak gini? Sebenarnya bukan kebiasaan terbaru sih, sama aja surat utang negara maupun daripada SBN pun juga sebutannya doang berbeda gitu loh. Sama aja kayak orang-orang yang pada beli surat utang negara dengan tujuannya untuk mendapatkan berapa tahun gitu kan. Sama aja. Ya, betul. Hilang. Suaranya hilang. Kenapa, Bay?
Suaranya hilang ya? Kagak. Ada kok dia. Ya, sama Gitu. yang kayak dibahas di minggu lalu ya. Di minggu lalu kan kita ngebahas SBK, surat berharga komersil. Nah, sama halnya juga sama SBN. Kalau misalkan ini kita lihat dari sisi investor masyarakat Indonesia ya, maksudnya ini kan lebih mengarah kayak personality, maksudnya perorangan melakukan investasi investigasi lagi mau ngomong investasi kepada negara gitu. Mungkin bisa dibilang jadi tren sih mungkin ya, karena kan memang yang namanya SBN atau SBK itu kan kalau misalkan kita urutkan termasuk yang punya resiko kecil gitu. Tapi memang tadi yang kayak tadi disebutkan sama Bang Faris juga apakah mungkin misalkan kayak negara udah terlalu banyak utang terus kayak nggak bisa membayar balik si SBN yang udah dijual itu gitu kan. Nah, itu bisa juga terjadi sih sebenarnya gitu, dan variabel itu cukup kuat ya Bang ya. Aku boleh berpendapat nggak? Jadi Boleh, silakan. boleh. Jadi aku ada baca berita dari Kompas di mana dia muat tentang utang negara, tentang SBN, tentang kayak gitu lah. Jadi dia membahas tentang besaran utang yang dimiliki Indonesia itu masih dalam kata aman gitu, di bawah 40% malahan. Dan ketika utang itu pokoknya ada undang-undang yang mengatur ketika utang itu sudah mencapai tahapan tidak aman, itu dikatakan ketika mencapai 60%. Nah, Indonesia berutang masih dalam tahapan aman, dikatakan sangat masih aman karena masih di bawah 40% gitu. Itu masih sangat jauh katanya. Yang dimuat juga di ini Kompas, sementara itu Indonesia mengalami kenaikan utang, namun rasio terhadap PDB di level 38,5%. Gitu. Jadi menurutku, dan ini negara loh yang ngambil utang, bukan orang per orang, di mana keputusan negara itu selalu terukur gitu. Maksudnya mereka kan bukan cuma satu orang yang pengen beli ini nih, ngutang deh. Nggak gitu kan. Kan ada step-stepnya, ada aturan-aturannya, ada tahapan-tahapan di mana mereka menghitung utang ini proporsional nggak, bisa dibalikin nggak gitu. Menurutku sih. Jadi nggak mungkin karena media sih membuat ini terlihat begitu panik menurutku ya gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah mungkin. Oke, baik, silakan. Gini ya. Ini sebuah pertanyaan atau lu cuma cerita gitu dari berita yang lu baca? Ini informasi. Nambahin. Jadi kayak nyangga, kayak Tanggapan bilang aja. kayak Indonesia udah nggak aman tentang utang ini, enggak sebenarnya. Tapi di Kompas itu Indonesia porsi utangnya baru 38,5%, bahkan belum sampai di tahapan yang 50% kayak gitu, enggak. Ketika tidak aman, paham. ketika disebutkan bahwa sudah sampai 60% gitu. Paham. Itu kalau nggak salah ada nih kan yang mengatau yang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 kan tentang keuangan negara. Pasal Nah, itu 12 dia. ayat 3 menyebut defisit anggaran dibatasi